Di film ini, sebuah legenda Jepang mempercayai bahwa setiap 50 tahun sekali akan bangkit sosok iblis dalam tubuh manusia yang akan melakukan pembunuhan secara massal. Maka dari itu, tepatnya di kota Shinjo yang berada di Jepang, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Sakata, yang juga dikenal sebagai Immortal Hitman alias pembunuh bayaran yang abadi. Dan kini Sakata sedang melangsungkan misi pembunuhan terhadap suatu organisasi sindikat kriminal di kota Shinjo. Dengan brutal dan sadis, semua anggota organisasi itu pun dibantai habis. Sakata ditemani oleh salah satu rekannya, yaitu Fujita. Setelah menyelesaikan misi ini, Sakata kemudian berpamitan kepada Fujita. Diketahui jika misi mereka kali ini adalah misi terakhir, karena Sakata telah memutuskan akan pensiun dan berencana menjalani hidup normal bersama keluarga. Dan sesampainya di rumah, Sakata sudah ditunggu oleh istrinya yaitu Aoi dan putri kecilnya yaitu Ryo. Keharmonisan keluarga kecil inilah yang menjadi motivasi bagi Sakata untuk pensiun dari pekerjaannya. Namun tepat di malam itu rencana damainya hancur ketika sekelompok pria bertopeng yang disebut Kimengumi alias organisasi topeng iblis menyerbu rumahnya. Mereka merupakan organisasi sindikat kejahatan yang lebih besar yang akan beroperasi di kota Shinjo untuk mencakup berbagai sektor. Maka dari itu, agar rencana mereka berjalan lancar tanpa ada yang menghalangi, dengan sadis mereka membunuh Aoi tepat di depan Sakata. Sementara itu, sebelum kematiannya, Sakata berjanji akan membalas dendam kepada mereka suatu saat nanti. Sakata pun akhirnya ditembak di kepala dan dibiarkan mati begitu saja. Parahnya lagi, kejadian itu dimanipulasi dan difitnah oleh media yang sudah diatur oleh Kimengumi. Diberitakan bahwa Sakata adalah pelaku atas pembunuhan keluarganya sendiri. Singkatnya, secara ajaib, Sakata ternyata selamat dari serangan itu, meskipun kondisinya lemah tak berdaya, yang diakibatkan kerusakan saraf di otaknya dan telah mengalami koma selama 12 tahun lamanya. Dan pada waktu itu, ternyata Fujita yang telah menolongnya. Fujita kemudian membawa Sakata dari rumah sakit menuju ke suatu tempat yang aman. Kota Shinjo yang dulu Sakata kenal kini telah dikuasai sepenuhnya oleh Kimengumi yang dipimpin oleh Suruhara, yaitu seorang wali kota yang tampaknya terhormat tetapi sebenarnya kejam dan korup. Organisasi ini telah menguasai kota Shinjo melalui berbagai sektor seperti infrastruktur, media, dan juga hukum. Namun beriringan dengan itu terdapat sisi gelap yang jahat, termasuk perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Sehingga akan sulit bagi orang-orang yang jujur yang mencoba menentangnya seperti salah satu wartawan yang mulai curiga dan mencoba menyuarakan kebenaran. それは事実ですか？警察評判を不当に落とすことがあなたの意図なら。じゃあ次の方。 Kembali kepada Sakata yang sudah mendapatkan tempat tinggalnya. Fujita menugaskan kepada asistennya untuk merawatnya. Namun kejadian tak terduga kembali menimpanya karena masa lalunya yang kelam. Mantan gangster yang ia habisi ketika 12 tahun yang lalu datang menyerangnya. Dengan kondisi tubuh yang lumpuh tak berdaya, Sakata hanya bisa berpasrah saja.
Kejadian tersebut terpaksa membuat Sakata harus kembali dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, si wartawan yang penasaran dengan pendapatnya itu menyewa seorang informan dari mantan anggota gangster yang mengetahui informasi terkait operasi Kimenkumi. Namun sialnya, aksi mereka diketahui oleh kedua anggota Kimenkumi yang membuat mereka harus mati secara mengenaskan. 何明日すぐに町を出て誰にも俺指入れて Setelah menghabisi si wartawan, salah satu Kimengumi tersebut bernama Shinozuka yang bertugas di kepolisian datang menghampiri Sakata di rumah sakit. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh Sakata yang diketahui masih hidup. Namun rencananya tidak berjalan lancar. Karena tiba-tiba saja Sakata bangkit setelah mengetahui jika Shinozuka adalah pelaku pembunuh istrinya. Meski kemampuan Sakata baru pulih sekitar 50% saja, Shinozuka sudah cukup dibuat kerepotan. Shinozuka bersama rekannya yang hampir saja ketahuan akhirnya membunuh semua saksi mata yang telah melihat mereka. Namun di balik itu siapa sangka Sakata yang benar-benar sudah murka berhasil membunuh mereka berdua. Setelah aksi itu, Fujita pun datang untuk menjemput Sakata. Namun hal aneh pun terjadi karena Sakata sudah bisa berjalan kembali. Dengan satu motif kuat pada dirinya, yaitu balas dendam atas kematian keluarganya, membuat tubuh Sakata secara ajaib sehat sepenuhnya, yang membuat Fujita terkejut melihatnya. Kematian Shinozuka tentunya diketahui oleh Sunohara alias Pak Waikota yang kemudian menghimbau bawahannya yang lain yaitu Ikaku dan juga Pase yang sedang beroperasi di bidang narkoba dan perdagangan manusia. Dan faktanya Fujita yang juga merupakan rekan Sakata selama ini ternyata adalah anggota Kimengumi. Fujita juga yang menjadi penyebab terbunuhnya keluarga Sakata karena telah membocorkan tempat tinggalnya pada 12 tahun yang lalu. Dan untuk menebus dosanya itu, Fujita menyusun rencana akan memalsukan kematian Sakata untuk dibawa jasadnya kepada Ikaku di pabrik narkoba. Namun rencana Fujita ketahuan karena Sakata sudah mengobrak-abrik anak buahnya di dalam lebih dulu. Dan sayangnya asisten Fujita pun terbunuh karena ini. Sehingga kekecauan ini pun tidak dapat dihindarkan. Setelah Ikaku meledakkan pabriknya sendiri dengan harapan Sakata akan mati, namun tiba-tiba saja ternyata itu Fujita yang masih bertahan. Disinilah Fujita akhirnya meminta maaf dan berterus terang kepada Sakata atas semua kesalahannya.
Namun Sakata yang mendengarnya pun kembali murka sehingga Fujita harus menanggung resikonya. お前の好きにしてくれ。 Setelah itu Sakata membawa Ikkaku ke suatu tempat untuk diinterogasi terkait di mana lokasi Kimengumi yang lain. Bertepatan dengan itu Shinohara menghubungi Ikkaku untuk memberitahukan fakta lain kepada Sakata, bahwa anak kandungnya yaitu Ryo ternyata masih hidup. Untuk itu Shinohara mengancam Sakata untuk berhenti melanjutkan dendamnya jika putrinya ingin selamat. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ikkaku pun tewas di tangannya dan Sakata akan terus membalaskan dendamnya untuk membunuh mereka semua. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan putri Sakata yaitu Ryo yang kini sudah tumbuh remaja sebagai siswi SMA. Pase merawatnya untuk menunggu umur Ryo cukup demi kesenangan pribadinya. Sehingga Shinohara pun menghimbau Pase untuk membunuh Sakata sebelum Sakata membunuh mereka semua. Karena bisa dipastikan Sakata akan segera datang. Bertepatan dengan itu, di pemukiman seorang polisi yang jujur bernama Takigawa, Sakata menerobos masuk ke rumahnya guna mendapatkan informasi terkait keberadaan putrinya dan operasi ilegal Kimengumi di kepolisian. Dan berkat bantuan dari Takigawa, Sakata pun akhirnya mengetahui di mana lokasi putrinya kini berada. Tanpa basa-basi, Sakata pun langsung menuju ke sana. Setelah bertemu dengan Pase, Sakata pun langsung mengajarnya. Namun Ryo yang melihat perkelahian tersebut dan belum bisa mengingat jika Sakata adalah ayah kandungnya, justru memihak Pase. Lalu kemudian setelah itu Sakata pun tiba-tiba saja menghilang karena dibantu melarikan diri bersama Takigawa. Namun di tengah jalan Sakata dihubungi oleh Shinohara melalui ponsel Takigawa. Yang mengatakan jika Ryo akan dijadikan sandera dan jika Ryo ingin selamat maka Sakata harus datang ke gedung Maharoba yang menjadi markas Shinohara untuk menyelesaikan semua dendamnya ini. Maka dari itu Sakata pun langsung bergegas menuju bengkel rahasianya untuk kembali mengenakan setelan Immortal Hitman-nya yang dilengkapi dengan golok favoritnya. Di gedung Maharoba, semua anggota Kimengumi sudah siaga untuk menunggu kedatangan sang iblis yaitu Sakata. Dan kemudian, pertarungan yang penuh adrenalin dan penuh darah ini pun tidak dapat lagi dihindarkan. Setelah membatai separuh anggota di lantai bawah, kini Sakata harus mati-matian untuk bisa mencapai lantai berikutnya. Selaka lebih dekat dengan keberadaan anaknya, namun tiba-tiba saja Pase datang menghadangnya. Namun kemampuan Pase sudah jelas tidak akan sebanding dengan kebrutalan Sakata. Dan setelah membuat Pase dan sisa krocok-krocok lainnya terkapar, Sakata akhirnya dapat mencapai puncak lantai di gedung tersebut dan berhasil menemukan Ryo. Namun semua ini adalah jebakan karena tiba-tiba saja お父ちゃんが
Sakata pun tersadar sudah dihadapkan dengan Ryo yang akan dieksekusi oleh Sunohara tepat di hadapannya. Sunohara yang percaya dengan legenda iblis Shinjo dan sangat terobsesi dengan cerita tersebut, ingin benar-benar melihat Sakata membuktikannya. Dan secara mengejutkan, Takigawa datang untuk mengecoh Sunohara. Nah, di momen inilah Ryo pun akhirnya dapat mengingat jika Sakata adalah ayah kandungnya. Namun Sakata harus kembali mati-matian demi bisa menyelamatkan Ryo. Dan kali ini lawannya cukup sepadan, yaitu Sunohara dan saudara kembarnya. Dan setelah saudara kembarnya dikalahkan, pertarungan terakhir dengan Sunohara pun berlangsung dengan tidak adil. Karena kini kondisi Sakata sudah sangatlah lemah. Dan sadisnya lagi, Sakata harus kehilangan satu tangannya. Dengan kondisi yang seperti ini, Sakata masih tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Sunohara pun terkejut karena Sakata memang benar-benar adalah gambaran iblis Shinjo yang nyata. Setelah Sunohara mati dan selangkah lebih dekat dengan Ryo, Pase yang masih hidup kembali mengganggu mereka dan membujuk Ryo sehingga setelah semuanya terbalas tuntas, Sakata pun akhirnya mampu beristirahat dengan tenang dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan putri kesayangannya. Setelah itu tim evakuasi pun datang untuk membersihkan area kejadian. Namun ada satu hal yang ternyata belum selesai, yaitu kembaran Sunohara yang masih hidup. Singkatnya setelah 1 tahun kemudian, kembaran Sunohara pun menyamar sebagai wali kota untuk melanjutkan warisan Sunohara. Namun siapa sangka, film ini pun ditutup dengan kemunculan Ryo yang datang untuk membunuhnya. Dengan begitu, dendam kematian ayah dan ibunya sudah terbalaskan. Lalu kemudian film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film ini. Ingin ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Akhir kata Mimin pamit dan sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.